Bismillahirrohmanirrohim. Pernah nggak sih teman-teman merasa punya dosa yang banyak banget hingga rasanya malu untuk minta ampun ke Allah? Apalagi dengan dosa dan kesalahan yang terus diulang. Rasanya nggak pantas untuk minta ampun lagi ke Allah dengan kesalahan yang selalu kita ulangi. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Atau jangan-jangan malah merasa nggak terlalu punya banyak dosa hingga lupa minta ampun ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast Kultum Itsar Spesial Ramadan. Saya Syifa Bunga akan berbagi sedikit hikmah malam ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dzini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang diturunkan kepada umat ini sebagai teladan untuk diikuti. Bersyukurlah kita yang diturunkan untuk diteladani bukanlah malaikat, teman-teman. Jika malaikat, bahkan kita nggak punya celah untuk berbuat dosa sama sekali. Kalau teman-teman merasa dosa-dosa teman-teman terlalu banyak hingga malu minta ampun lagi ke Allah, pertama saya ucapkan selamat. Teman-teman masih punya hati yang peka karena merasa menyesal atas dosa-dosa teman-teman, daripada hati yang gak peka sama dosa-dosa yang sudah dilakukan. Karena menyesal atas dosa-dosa itu wajar. Tapi sayang banget nih kalau kita malah berpikir karena dosa-dosa kita ini kita nggak bisa ditolong lagi sama Allah. Ada banyak ayat Al-Quran yang menuntun kita untuk bertobat. Biasanya kalau di Al-Quran itu Allah akan memberitahu kita beberapa larangan dan peringatan. Setelah itu diakhiri dengan kata yang indah, kecuali orang-orang yang bertaubat. Banyak sekali contohnya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 160 ketika Allah berbicara kepada orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah hingga bisa dilaknat oleh Allah. Lalu selanjutnya, kecuali orang-orang yang bertobat. Atau bahkan Al-Maidah ayat 74 ketika Allah berbicara tentang orang yang menjadikan Tuhannya tiga Tuhan, syirik loh itu. Tapi kata-kata Allah yang indah setelah itu adalah seakan-akan Allah bertanya, kenapa mereka tidak bertobat dan meminta pertolongan Allah? Bahkan di Ali Imran ayat 133-136 itu Allah menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Selain orang-orang yang berinfak, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, berbuat kebaikan. Dan ciri-ciri orang bertakwa adalah orang yang selalu bertobat. Orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi orang-orang yang bertobat itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan hanya manusia-manusia yang amal-amalnya begitu banyak dan berkualitas, tapi orang-orang yang ketika berbuat dosa ingat Allah dan sering untuk melakukan tobat. Nah, karena mumpung ini di Ramadan juga, ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa menghapus semua dosa teman-teman yang telah lalu. Masih ingat kan keutamaan-keutamaan Ramadan yang diucapkan di podcast sebelumnya? Bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Begitu juga untuk orang yang melakukan qiyam di Ramadan. Semua dosa-dosanya yang telah lalu terampuni. Maka sudah sewajarnya Ramadan adalah bulannya taubat. Dengan melaksanakan puasa yang ikhlas dan berharap pahala Allah, kita bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dengan melaksanakan sholat taraweh yang ikhlas dan berharap pahala Allah, kita bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ramadan adalah bulan taubat, di mana
ketika sahur itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun, dan itu anjuran ketika sahur. Ramadan adalah bulannya taubat, ketika dimana orang yang berpuasa hingga berbuka ada kemungkinan nih dosanya tidak tertolak. Maksud saya doanya tidak tertolak. Nah, mari kita manfaatkan itu untuk berdoa agar meminta ampunan kepada Allah. Jadi mumpung di bulan Ramadan, ketika pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, ketika hati begitu jernih kepada Allah, maka inilah waktu yang tepat untuk minta ampun sebanyak-banyaknya. Semoga kita termasuk orang yang diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.